Subhanahu wa ta'ala, begitu juga malaikatnya membacakan sholawat bagi orang-orang yang mau sahur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bercengkrama bersama menjawab pertanyaan yang menanyakan tentang suatu riwayat hadis yang berbunyi as-suhuru akluhu barokah wala tada'uhu fa in wa ayyatajarra'a ahadukum jar'atan min ma'in fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Bahwasannya riwayat hadis ini mengungkapkan bahwasannya seruan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sahur. Dalam kitab Jami'us Shaghir disebutkan riwayat tersebut dan disarai yang mengatakan bahwasannya barokah di sini mengatakan barokatul fil jismi wa barokatul fil syar'i. Oleh karena itu perlu kita ketahui bahwasannya memakan makanan yang kita makan ketika waktu sahur itu membawa berkah baik bagi diri kita maupun berkah bagi pahala kita. Walaupun begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan wala tada'u, sebisa mungkin jangan sampai meninggalkan sahur tersebut. Walau ayyajtara'a ahadukum jar'atan min ma'in. Beliau mengatakan walaupun kalian hanya sahur dengan air putih, fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin, karena Allah Subhanahu wa ta'ala begitu juga malaikatnya membacakan sholawat bagi orang-orang yang mau sahur. Perlu diketahui sholawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala di sini berarti adalah merahmati, dan sholawat dari malaikat artinya adalah memintakan istighfar. Maka bagi sahabat Gematabat, harapannya supaya kalian semua tetap melakukan ibadah sahur walaupun terkadang kita masih merasa kenyang, masih merasa tidak haus, tapi demi melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka kita tetap melaksanakan sahur. Kesimpulannya adalah bahwasannya pada ibadah sahur ini kita memiliki dua faedah. Yang pertama adalah faedatul syar'iyyah dan yang kedua adalah faedatul jismiyah atau badaniyah. Faedatul syar'iyyah di sini adalah anjuran dari Rasulullah sehingga mendapatkan pahala sunnah, dan faedatul jismiyah atau badaniyah di sini kita mendapatkan kekuatan, mendapatkan stamina dengan terisi stamina ketika pada waktu kita sahur, sehingga dalam menjalani ibadah puasa kita masih memiliki energi sehingga kita dapat melakukan ibadah-ibadah yang lain dalam mengisi ketika kita berpuasa tersebut. Selanjutnya pertanyaan kedua, bagaimana ketika kita mengetahui sahabat, saudara, tetangga kita bertengkar di bulan suci Ramadan ini? Apakah yang harus kita lakukan? Sahabat Gema yang berbahagia, ketika melakukan suatu perbuatan baik, maka seyogyanya kita tidak perlu sibuk mencari dalil terlebih dahulu. Tapi walaupun begitu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita bahwasannya sesama mukmin itu adalah saudara. Maka berbuat baiklah terhadap sesama saudara kalian, bertakwalah supaya kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Gema yang berbahagia, memisah orang yang sedang bertengkar merupakan suatu perbuatan baik, dan ini merupakan salah satu langkah baik yang perlu kita lakukan, karena pertengkaran itu adalah sumbu dari apa yang diinginkan oleh setan terhadap Bani Adam. Ketika terjadi pertengkaran, maka setan akan mengambil keuntungan dengan mencerai-berai umat Islam, mencerai-berai sesama manusia. Maka seyogyanya kita
memisahkan orang yang bertengkar tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Abi Darda pernah mengatakan, ala ukhbirukum bi afdhala min darajati shadaqati wasyami wasolati. Qala bala ya Rasulullah, islahu dzatal bain, atau kama qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat tersebut mendukung bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasannya ada suatu perbuatan ibadah yang derajatnya melebihi sholat, puasa, bahkan sedekah. Apa perbuatan tersebut? Abi Darda menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya Rasulullah menjawab bahwa memisah atau menjalin hubungan baik dengan sesama orang yang bertengkar. Dalam hadis di sini syahidnya atau kesimpulannya adalah ketika kita mengetahui seseorang yang bertengkar, maka memisah orang yang bertengkar tersebut merupakan memiliki derajat pahala yang lebih tinggi bahkan dari pahala puasa kita. Maka di sini tingkat sosial kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita merasa ego kita masih tinggi sehingga kita mengacuhkan apapun yang terjadi terhadap saudara kita meninggalkannya karena itu bukan urusan kita, atau kita ikut urusan karena kedua orang tersebut termasuk saudara kita. Oleh karena itu, seyogyanya bagi sesama muslim maka kita memisah, karena sesama muslim itu merupakan saudara. Bagaimana yang kita akan lakukan ketika kita mengetahui bahwasannya saudara kita bertengkar, bahwasannya saudara kita berseteru dengan orang lain, maka kita sebagai saudara seyogyanya adalah memisah. Tapi perlu diketahui sahabat Gema yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah niat kita dalam memisah. Jangan sampai kita niat memisah orang yang terjadi pertengkaran tersebut, kita niat pamer, riya, seolah-olah kita menjadi pahlawan, seolah-olah kita kalau tidak ada kita maka pertikaian tersebut tetap akan berjalan. Maka yang pertama harus kita ketahui, niat kita untuk memisah orang yang sedang bertengkar tersebut adalah niat lillahi ta'ala. Yang kedua, tidak cukup dengan memisah di tempat keramaian umum, tapi dikala kita menemui kedua orang yang bertengkar tersebut, maka kita jelaskan, kita sadarkan kedua orang tersebut di tempat di mana orang ramai tidak melihatnya. Karena menasihati orang di tempat keramaian itu sama saja membunuh karakter orang tersebut. Sahabat Gema yang berbahagia, maka kesimpulannya adalah ketika kita menemui sahabat kita, saudara kita, tetangga kita ketika berseteru dan perseteruan itu sangat kuat, maka seyogyanya kita sebagai sesama muslim untuk memisah pertikaian tersebut. Atau paling tidak kita memiliki kontribusi untuk melerai di antara keduanya. Kalau kita tidak mampu, maka kita meminta tolong kepada siapapun yang mampu untuk memisah pertikaian tersebut. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.